warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Psikofresh di dunia yang terus menuntut kita untuk produktif, untuk selalu tersenyum, untuk menjadi terbaik dalam segala hal. Tapi seringkali kita lupa pada satu orang, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Itulah mengapa hari ini kita butuh yang namanya belajar bersama mengenai self care. Seperti apa sih self care yang tepat untuk diri kita itu? Kita akan bersama belajar ya dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, tentunya dari Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Hari ini telah hadir ada Mbak Reni Permataria, SPSI Psikolog. Selamat datang Mbak Reni ke TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Hari kesempatannya ini, nih. Oke, hari ini kembali lagi membawa ilmu baru lagi gitu ya. Belajar lagi juga kita. Oke, belajar bersama ya Mbak Reni ya. Dan juga kami ingin mengajak untuk Psikofresh dimanapun berada yang mungkin pengen tahu di self care yang tepat itu apa sih Mbak Reni ya. Ingin langsung bertanya, konsultasi langsung gitu ya. Melalui telepon maupun WhatsApp bisa langsung saja. Kalau telepon nih ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp ya ke 082311981790. Kami nantikan untuk telepon maupun WhatsApp dari Psikofresh. Oke Mbak Reni nih, selain sebagai pengurus HIMSI Sumsel juga jadi psikolog di RS Siloam ya, Mbak Reni ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut terkait tempat prakteknya di mana ya. Tapi sebelumnya pertanyaan pertama tentunya kita akan bahas terkait self care ya. Definisi maupun pengertian dari self care ini sendiri apa sih Mbak Reni? Baik, terima kasih Mbak Alda. Baik, untuk self care sendiri, pemahaman yang sederhana, self care itu dipahami sebagai bentuk upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar tetap sehat. Sehat itu baik secara fisik, secara emosional, juga secara mental dan terlebih secara sosial. Dalam sudut pandang psikologi atau dalam perspektif psikologi, self care itu sebagai sama untuk pemenuhan kebutuhan diri juga dan tidak hanya sekedar istirahat atau melakukan hal-hal yang menyenangkan ya, tidak hanya itu saja artinya, tapi lebih bagaimana kita itu menyeimbangkan kebutuhan dasar kita tersebut agar kita bisa menjalani kehidupan menjadi lebih optimal. Dan bisa kita kaitkan dengan teori Abraham Maslow ya. Teori hierarki kebutuhan itu ada 5, itu saling berkaitan ya, di mana kebutuhan yang terstruktur dan bertahap. Tapi kelima-lima itu berkaitan. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan terhadap diri, dan juga aktualisasi diri. Oke, berarti kalau dikaitkan dengan teori ini baru awal sudah teori. Nah, kalau kita kaitkan juga ya Mbak Reni ya tadi ke teori, berarti self care ini dari 5 dimensi atau aspeknya dari teori Maslow tadi, memang semuanya diperlukan dalam situ self care atau di mana nih kaitannya? Iya, kalau dari yang pertama itu kebutuhan fisiologis itu yang kita butuh istirahat, tidur, ya, makan dan olahraga, menjaga kondisi fisik. Dalam artian kalau kita sudah lebih sehat, terus misalkan nih terkena flu itu lebih sehatnya lebih cepat ya, daya tahan tubuhnya lebih cepat seperti itu. Jadi di mana kita berupaya untuk menjaga pola tidur lebih berkualitas, menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidak perlu mahal-mahal ya, jogging ya, menjeda sebentar, kemudian juga untuk kondisi kesehatan dijaga seperti itu. Kalau rasa aman itu juga baik secara fisik dan psikologis ada kaitannya karena berdampak ya Mbak. Psikis kita sedang tidak baik-baik saja juga berdampak ke fisik. Fisik juga tidak sedang baik-baik saja berdampak kepada psikologisnya. Misal menjaga kestabilan finansial kan juga berdampak ya. Tentu saja ya Mbak Reni. Kemudian lingkungan pertemanan, misalkan kita butuh rasa aman dalam berinteraksi juga seperti itu. Kemudian tadi fisiologis, terus rasa aman sosial, berinteraksi
kita memberikan waktu kita untuk, karena kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita menjalin atau menciptakan juga apa istilahnya itu hubungan yang sehat, baik itu di keluarga, pertemanan ataupun juga pasangan, begitu. Begitu juga dalam pekerjaan. Jadi berbagi pekerjaan itu juga untuk mengurai stresor dalam beban kerja. Kemudian penghargaan diri itu juga mengapresiasi diri sendiri, berterima kasih atas pencapaian saat ini, tidak juga membandingkan dengan pencapaian orang lain, apalagi yang lebih tinggi, itu juga akan memicu stresnya. Dan terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri. Kita meningkatkan kompetensi diri, pengembangan diri, baik itu bagi apabila kalau wanita yang full sebagai ibu rumah tangga itu malah tantangannya luar biasa, tidak mudah ya, karena tanggung jawabnya tuh menyeluruh seperti itu. Itu juga pengembangan diri, jangan lupa bisa mengikuti, sekarang kan online banyak ya, ilmu, pengetahuan, informasi, wawasan itu bisa kita dapatkan di mana-mana. Webinar ada juga yang gratis seperti itu, atau dari pengalaman orang lain, atau kita dari media sosial ada pembelajaran di sana untuk kita meningkatkan kompetensi diri dan kita lebih memberdayakan dan kehidupan kita lebih bernilai seperti itu. Luar biasa. Jadi sebenarnya self care itu luas ya, Mbak Iya. Reni ya. Kalau orang awam sebagai masyarakat mungkin self care ke salon, harus ke salon gitu ya. Harus olahraga mahal gitu. Berarti itu nggak harus melulu seperti itu Iya, ya, tidak Mbak begitu Reni juga. ya. Nah itu saya kepo juga terkait dengan, biasanya kan kalau kita psikologi juga bahas-bahas terkait dengan kesehatan mental gitu ya Mbak ya, terkait gangguan psikologis. Kenapa Mbak Reni hari ini mengangkat tema self care ini yang mungkin jarang ya, kita mungkin ada beberapa yang tahu gitu terkait self care, tapi juga banyak yang belum aware terhadap self care ini. Kenapa nih Mbak Reni pengen mengangkat tema ini hari ini? Biasanya kan kita bahasnya kayak gangguan psikologis gitu ya dan lain sebagainya. Kenapa nih Baik, karena self care ini terkadang terabaikan. Kita merasa baik-baik saja, padahal kita bertemu masalah, mungkin entah itu masalah dengan keluarga, pertemanan, pekerjaan, pasangan, dan itu kita simpan ya, karena kita kurang peka atas kemampuan diri kita. Banyak permasalahan kita anggap oke saja, namun ketika pada saat kita dihadapkan suatu permasalahan atau ke distract ya, ke trigger sesuatu hal yang tidak menyenangkan, itu luapan emosionalnya itu yang luar biasa seperti itu. Jadi kenapa saya dengan tema begitu ya, karena itu proses penting kita agar kita tetap mampu menjalankan kehidupan dengan lebih stabil dan optimal. Jadi bukan hanya fokus ke yang negatifnya aja gitu ya Mbak ya, tapi bagaimana kita mengembalikan hal-hal positif dalam diri kita melalui self care ya. Lebih ke mampu meregulasi emosional. Jadi kan kita nggak bisa lepas dari sesuatu yang tidak menyenangkan kan ya. Namun bagaimana kita meresponnya, karena kita tidak bisa meminta orang lain, meminta situasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon situasi tersebut dan bagaimana kita merespon akan sifat atau sifat dari orang lain. Oke, luar biasa ya sih Mbak Pras ya. Nah ini juga Mbak terkait dengan biasanya kan kalau perempuan itu lebih sensitif ya katanya nih daripada laki-laki nih. Apakah itu juga berkaitan dengan self care? Sedangkan memang kan kalau perempuan kan lebih ada pikiran juga untuk melakukan self care ya, lebih banyak tuh perempuan yang sering melakukan self care dibanding laki-laki. Laki-laki kan kayaknya kerja terus gitu ya, tanpa memperdulikan oh ada namanya self care nih. Nah itu benar nggak sih Mbak, apa cuman mitos semata? Baik, ini jadinya fakta atau mitos? Oke, gender lah larinya ya.
Ya karena kan perempuan ini hormonal ya, apalagi misalkan sedang datang bulan yang lebih sensitif emosionalnya gitu. Dan bentuk self care kan juga bermacam-macam ragamnya. Kalau yang berpasangan itu memang diharapkan juga kepekaan nih dari pasangan ya. Kalau sudah kayaknya uring-uringan istrinya ya, padahal nggak ada yang salah ya, itu uring-uringan. Nah itu yang membuat suasana mungkin kerjasama dengan anak-anak ya, untuk jangan ada kesalahan di rumah atau menjeda sejenak untuk mengajak ngobrol seperti itu. Jadi kita juga peka kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kalau untuk perbedaan perempuan dan laki-laki mungkin lebih ke perempuan kan perasaan ya, sensitif emosional. Kalau pria kan lebih ke logika seperti itu. Kalau capek ya udah ditinggal tidur aja. Dan juga tergantung nih kalau karakternya misalkan karakter, tapi ini tidak ada masalah ya dalam karakter ya Mbak Alda. Kalau yang cenderung introvert gitu, mereka lebih yang kalau ada masalah tuh disimpan sendiri, nggak banyak cerita, ada pertimbangan kalau banyak cerita nanti gimana gitu. Tapi walaupun misalkan dengan dia lebih nyaman sendiri, itu juga harus regulasi emosi, harus katarsis emosional. Katarsis emosional itu dikeluarkan, entah itu dengan menulis, mungkin nyanyi, olahraga, menulis, bisa juga untuk terencana atau ada kayak jurnal harian ya. Walaupun nggak juga setiap hari karena kan kalau monoton tuh orang pada malas kalau untuk membuat jurnal harian, dan olahraga. Nah kembali lagi tadi makannya teratur, istirahatnya, dan juga tidak lupa dengan yang Senang ibadah itu juga salah satu bentuk self care ya Mbak, ya meditasi itu supaya kita tenang gitu ya. Mau nangis sampai Sesungguhnya juga nggak apa-apa. Soalnya kalau nangis sampai yang itu kalau ketemu temen yang kenapa ya ampun masalahnya begitu aja kayak udah mau mati ya kan nggak bisa juga ya, karena setiap individu itu terhadap stresor atau menghadapi suatu permasalahan itu beda-beda. Ada yang kayaknya bagi kita dikumpulin nih misalkan ya, terus yang ngumpulin kita itu ceria gitu. Ternyata saat sesinya secara tidak langsung curhat ya, ternyata masalahnya itu yang ya Allah masih bisa cengengesan, kayaknya nggak ada permasalahan. Kalau aku mungkin sudah di kamar nutup selimut misalkan. Nah itu nggak bisa kita untuk membandingkan karena daya tahan kita terhadap stresor itu berbeda-beda. Resilience kita juga ya, daya juang juga itu berbeda-beda. Oke, jadi jangan khawatir untuk orang-orang yang introvert ya Mbak ya, bingung nih self care-nya apa, padahal di kamar sendiri juga bisa dilakukan nih ya, bisa. dengan tadi menulis, dengan kalaupun nyanyi-nyanyi teriak-teriak di kamar juga it's okay ya Nggak Mbak ya. apa-apa, atau dikedap dulu atau ditutup bantal, silakan. Itu juga bisa dilakukan, jadi nggak melulu harus keluar rumah ya, Ya, Mbak betul, Reni ya. Dan juga tadi terkait dengan kepribadian, berarti self care-nya itu ya juga tergantung kepribadian gitu ya. Kalau tadi introvert lebih ke rumah, extrovert mungkin bisa keluar dengan olahraga Ya. dengan banyak orang. Nah itu terkait dengan kepribadian atau karakter diri gitu ya. Atau introvertnya kan terbagi lagi juga ya Mbak Alda ya. Ada yang murni, ada yang ambi ya, dari keduanya ya, ambivertnya. Atau yang masih bisa dia dengan teman-temannya ya keluar ya, jalan jogging Kambang Iwa tuh gratis ya, kalau lapar tinggal pilih jajanannya aja. Monggo aja, banyak pilihan apalagi sekarang ya. Tinggal mau kemana, nongkrong, banyak sekali sekarang ya, coffee shopnya tinggal pilih aja. Monggo aja, sendirian pun tidak masalah. Sekalian buka laptop bikin PR tugasnya di sana. Ternyata ketutupan layar laptop, air matanya jatuh, nggak apa-apa. Silakan saja asal nyaman, monggo aja. Iya, asal kitanya nyaman dan tidak mengganggu orang lain ya Mbak Reni ya, itu bisa dilakukan ya dimanapun. Dan tadi terkait dengan
laki-laki sudah, perempuan sudah terkait dengan gender ya Mbak ya, terus kepribadian sudah. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya terkait dengan usia itu apakah sama atau beda nih self care-nya ya. Namun kita jeda sejenak Mbak Reni, kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai self-care dengan Mbak Reni Permataria SPSI Psikolog selaku pengurus Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends ya yang mau bergabung bertanya seputar self-care nih ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp, chat di WhatsApp ya ke nomor 0823 1198 1790. Mumpung ada pakarnya, ada profesional di sini ya, konsultasi gratis via telepon atau WhatsApp, boleh monggo ya Sipo Friends ya. Oke Mbak Reni, kita lanjutkan lagi ya. Tadi pertanyaan yang terpotong ya, belum dijawab terkait dengan kalau misalnya terkait usia nih Mbak ya. Self care-nya pun juga apakah berbeda-beda juga atau bisa disamakan aja misalnya untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa itu seperti apa Mbak? Baik, apabila masih dalam tumbuh kembang anak-anak ya dan mereka melihat apa berarti karakter orang tua atau apa yang mereka lihat dalam keseharian, apabila orang tuanya itu lebih ke emosional ya, regulasi emosional ini kan karena self care ini kan berdampak pada kesejahteraan psikologis ya. Kalau misalkan orang tuanya dengan beban pekerjaan dan itu tidak terselesaikan sebelum pulang ke rumah dan terbawa secara emosional di rumah, itu menjadi uring-uringan, anak-anak berdampak, yang di rumah berdampak. Namun kalau orang tua mampu ya dengan baik memenuhi kebutuhan diri tadi secara seimbang ya, itu bisa berdampak positif dan menjadi bekal tumbuh kembang anak ke depannya. Jadi anak sangat belajar bagaimana, misal nih anak-anak kan susah sekali untuk bangun pagi. Kalau sekali diminta bangun pagi langsung tuh kayaknya tuh aduh ya, mukjizat. Orang tua tuh prestasi banget gitu. Dan susah juga diminta tidurnya lebih awal ya, apalagi mungkin sekarang itu ya self care-nya main dikasih reward main handphone ya, tapi kebablasan gitu ya. Atau memang tidurnya larut malam seperti itu. Nah, itu yang bisa kita kasih pembelajaran terkait dampak, penyebab seperti itu. Solusinya harus seperti apa. Kalau kurang istirahat, kurang tidur tuh kan bangunnya jadi uring-uringan gitu. Nanti ngantuk berarti fokus atau konsentrasi dalam menyerap pembelajaran atau harus konsen melihat guru mengajar itu juga menurun. Seperti itu. Jadi dengan orang tua yang sudah stabil kesejahteraan psikologisnya, lebih baik dalam kehidupan ya, karena kebutuhannya sudah terpenuhi, itu juga berdampak positif ke tumbuh kembang anak-anak. Walaupun sejalan dengan usia itu pasti akan ada aja iklan-iklannya ya, nggak mungkin juga manis terus kan anak-anak. Sudah 100% lebih 1000% orang tua memberikan yang terbaik, ada aja iklannya di anak-anak ya. Entah kita sudah mengajarkan emosional itu jangan teriak boleh tapi jangan kelamaan, ini sekalinya datang teriaknya panjang banget ya, karena kan anak-anak kan ya juga sosial ya, pengaruh teman-teman seperti itu, atau memang dalam tumbuh kembangnya prosesnya apalagi remaja ya, yang awalnya kayaknya oke aja sama orang tua ngobrol kok tiba-tiba kok kayak menutup diri, nah itu juga bisa ke sana, jadinya jadi luas ya. Tapi dengan tadi walaupun ada iklan-iklan nih terkait anak-anak ya, ada perubahan, namun karena kita misal
ada permasalahan, terus kita udah kayaknya stres gitu. Nah, kita urai satu persatu sehingga apabila ada aja iklan ya permasalahan atau ada konflik atau ada aja dari anak-anak, emosional kita tuh nggak yang banget-banget gitu. Jadi kita mampu meregulasi emosi lebih baik. Oke, kalau anak-anak memang perlunya fungsi orang tua ya Mbak Iya. Reni untuk memberikan contoh tadi ya bagaimana meregulasi emosinya sehingga anaknya juga bisa sedikit banyak mencontoh hal-hal baik dari orang tua ya termasuk mengelola emosi tadi ya. Kalau remaja nih kalau Mbak Reni kan tadi cerita di belakang gitu ya sekarang tuh remaja sudah lumayan aware terhadap terkait dengan kesehatan mental, terkait self care. Nah, itu kalau dari remaja itu apakah memang ada paparan terkait dengan sosial media yang sudah banyak edukasi ya Mbak ya terkait dengan self care atau seperti apa Mbak Reni? Iya, ini khususnya remaja juga ya. Apalagi dikaitkan dengan media sosial. Melihat yang pencapaian orang lain atau kehidupan keseharian kayaknya indah-indah, nggak ada cacatnya. Nah itu ya bermain media sosial itu memang harus bijak menyikapinya. Yang terlihat belum tentu seindah yang dipostingnya, ya. Mungkin kita lihat tuh kayaknya wah baik banget, ceria banget, nggak ngerti ternyata bebannya, ya. Mungkin dia posting itu karena memang jadi influencer ya, jadi memang harus aktif seperti itu. Dan kita lihat sekarang kan banyak anak-anak itu apalagi mungkin itu juga jadi ada sebab akibat banyak sekali tempat nongkrong-nongkrong ya. Dan itu akan banyak juga anak-anak ya. Kan beda dengan zaman saya. Kalau zaman saya bikin tugas kelompok tuh rumah ke rumah aja. Kalau sekarang nongkinya kafe ke kafe ya. Jadi kalau ngelihat media sosial tuh baru lagi nih gitu kan. Dan yang dipastikan akan mulai dari udah SD tuh mungkin ada, apalagi kalau udah mulai bukber ya. SD tuh udah ada. Nah kalau udah yang sekarang itu lebih ke SMP juga sudah terlihat ya. SMP, SMA, kuliah terlebih lagi. Nah itu juga bisa untuk self reward lah istilahnya ya, untuk self love, self care gitu, love myself gitu. Jadi dari rungsingnya tugas di perkuliahan, walaupun itu tugasnya pribadi, silakan aja untuk mengerjakan secara bersama-sama ya. Jadi kan ada menjedanya, ada ngobrol ringannya, ada katarsis emosionalnya. Mungkin secara tidak langsung mereka akan sharing tuh ya apa yang dirasakan, atau saat rekan lainnya itu menceritakan permasalahan namun terlihat baik-baik saja regulasi emosionalnya, nah itu kita dapat pelajaran dari teman-teman lainnya lebih ke sana. Karena kan emosional remaja ini kan mudah banget kepancingnya. Labil ya Mbak ya Iya, katanya ya. mudah patah juga. Jadi itu di saat dihadapkan pada suatu permasalahan, mungkin terkait skripsi, berapa kali revisi atau tugas yang dimana kan ada karakter yang suka banget buat otak-atik digital, ada yang nggak ada kemampuan di sana, tapi PR-nya di sana, itu kan udah sumber stres sendiri ya. Nah itu tadi kalau kita kaitkan dari masa tumbuh kembang dia melihat dan mendapat pelajaran yang banyak dari orang tuanya, dampak positif. Paling tidak rungsingnya tadi, cemasnya tadi tidak panjang, tidak mendominasi dia. Mendominasi itu dia bakal mengabaikan tugas dan akan dilakukan mungkin akan nanti-nanti aja gitu. Tapi kalau dia menyadari alarmnya ya, stres nih karena aku memang kemampuanku di sana nggak ada, tapi dia dapat solusi. Apa nih solusinya? Bertanya ke dosen yang bersangkutan mungkin, atau ke teman yang lebih pinternya, atau sekarang ChatGPT gunakan dengan bijak. Ya. Media tuh segalanya, tinggal kita aja. Jadi karena dampaknya itu bisa ke stresor emosional, nah jadi itu yang dikelola. Gitu. Jadi bisa lebih bijak menyikapinya. Oke, itu hal-hal kritis ya Mbak ya kalau misalnya masa remaja gitu ya. Gawat kan?
Bisa Oke. kemana, bisa patah. Gini Mbak Alda, untuk tambahan itu regulasi emosional itu kalau saya cerita yang banyak kejadian ya, mudah sekali bahkan anak-anak usia SD pun itu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan itu dia udah kayak ngeblok. Apa yang dilakukan? Tidak bercerita ke orang tua, mungkin itu tadi disalahkan ya, atau karena cenderung tertutup jadi nggak ngerti harus seperti apa, nggak ada pembelajaran yang didapatkan. Yang ada kan self harm. Self harm tidak hanya yang cutting di lengan saja atau istilahnya barcode. Saya dulu nggak ngerti istilahnya barcode itu apa. Saya pikir barcode itu pakai handphone. Itu tidak hanya itu, self harm itu istilahnya menyakiti diri sendiri. Nggak makan, taunya kan kita lagi lapar. Nah, sedangkan kebutuhan dasar fisiologis tadi kan menjaga pola makan, pola tidur. Kalau kita stres, pikirannya kacau, kita bisa nggak tidur 2 hari 2 malam. Nah, itu jadi berkaitannya ke sana. Tuh, jadi apabila memampukan diri dalam regulasi emosi lebih baik, itu lebih membantu kita dalam menyikapi kehidupan yang banyak warna-warninya ini. Oke, luar biasa Mbak Reni. Terkait dengan self care kan biasanya kan kita memang nggak menjadikan self care solusi ya Mbak Reni ya. Tapi tadi kalau bercerita tentang anak-anak, bercerita tentang remaja gitu ya, apakah self care ini bisa membantu gitu ya menjadi salah satu cara untuk malah membentuk kepribadian atau karakter anak atau remaja nih Mbak? Iya, bisa Mbak, malah bisa sekali ya pembentukan karakter karena pendidikan yang utama itu kan dari orang tua atau orang-orang terdekat ya. Kalau dalam satu rumah ada kakek neneknya, ada tantenya, ada omnya, lah itulah gurunya ya. Kalau dari awal sudah melihat emosional, misalkan gini, dia anak yang nggak sengaja ataupun sengaja karena aktif ya menumpahkan air minum atau memecahkan barang-barang, mungkin dia lihat reaksi emosional dari orang-orang terdekatnya itu yang jadi pelajarannya. Kalau setiap kali ya tidak hanya memecahkan barang-barang yang ada, mungkin kesalahan-kesalahan yang dia buat, tapi reaksi emosional orang-orang di sekitarnya itu yang tinggi sekali, itu akan memicu anak menjadi agresif gitu. Mungkin di rumah dia diem karena dia akan kalah, nggak bisa gitu. Tapi di luar, di saat dia dihadapkan pada sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya, emosional dia juga muncul, agresivitasnya dia muncul. Dia menjadi orang-orang yang dia lihat responnya seperti itu. Jadi pertanyaan Mbak Alda itu akan sangat membantu sekali untuk anak-anak. Oke, Mbak Reni, ini ada pertanyaan ya di WhatsApp ternyata, namun kita akan jawab setelah jeda ya Mbak Reni ya. Mungkin Mbak Reni mau baca dulu, pikir-pikir dulu ya. Kita akan lanjut kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siwa Friends, Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai self-care bersama Mbak Reni Permataria SPSI, psikolog selaku pengurus Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siwa Friends dimanapun berada yang ingin berkonsultasi gratis ya, mumpung ada Mbak Reni hari ini di TVRI Sumatera Selatan, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau jika ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Reni, apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari Sipo Press? Oke. Oke Mbak, ini halo Kak, mau bertanya dari Ibu Nia di Pelaju. Bagaimana pengaruh self-care terhadap anak? Misalnya orang tua sibuk kerja sehingga jarang me time bersama anak. Apakah berpengaruh terhadap psikis anak? Dan bagaimana cara mengatasinya jika anak terpengaruh akibat self-care yang kurang dari orang tua?
kompleks ya nih Oke. pertanyaannya Mbak Reni ya dari Bu Nia di Pelaju. Silakan Mbak Reni. Terima kasih Bu Nia di Pelaju. Mengingatkan lagi ke belakang, kita ada 5 tahapan kalau menurut Maslow ya. Abraham Maslow itu ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan diri dan aktualisasi diri. Kelima ini ya, ini untuk anak ya yang kita bekerja dan tidak bisa lebih sering untuk mengetahui ya. Tapi sekarang kan sudah canggih ya, kita bisa video call ya. Ada misalkan kalau di rumah dipasang CCTV, kita juga bisa sejenak untuk memperhatikan apa yang dilakukan, atau kita telepon ya untuk mengetahui. Jadi kayak penghargaan ya, penghargaan kita menghargai apa yang dia lakukan ya, bentuk penghargaannya berupa ucapan verbal ya. Nah, kalau fisiologis tadi lebih ke menjaga pola tidurnya, pola makan, kesehatannya ya, itu yang kita lebih peka terhadap kebutuhan tersebut. Jadi anak juga belajar nih akan peka kebutuhan dirinya. Kemudian aktualisasi diri juga dengan memberikan kesempatan anak-anak, kita tanyakan Ibu Nia atau kita melihat potensi anak ya, mungkin ingin menambah les renang mungkin, atau anak laki-laki yang ikut futsal, kegiatan olahraga ya, karate. Nah, itu yang kita kembangkan ya. Jangan lupa untuk apresiasinya seperti itu, dan juga sosial untuk mengajarkan interaksi. Jadi kalau kita memberikan komunikasi yang komunikatif, dan itu juga anak belajar, dia akan luwes gitu ya dalam komunikasinya dan tidak takut untuk bercerita. Itu yang kita harapkan sangat ya. Anak-anak yang terbiasa untuk ngobrol dan didengarkan tanpa orang tua itu menghakimi atau lebih awal ngelihat anaknya pulang lecek Bu Nia ya, biasanya anak baru ngomong ibu aku, kita udah tuh kan pasti ya kak dah A B C sampai Z, padahal dia itu dijorokin temannya bukan dia yang menjoroki temannya. Nah, ada yang seperti jadi kemampuan kita mendengar ya, itu juga menjadi belajarnya anak seperti itu. Dan anak tidak takut untuk menceritakan. Nah, itu bentuk dari self care yang bisa kita berikan karena banyak sekali. Self care tadi tidak hanya untuk istirahat atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu juga bukan ya. Tapi yang lebih berkualitas yang kita bisa lakukan walaupun kita berkegiatan rutin dengan kegiatan kita sehari-harinya, seperti itu. Oke, luar biasa itu tadi jawaban terhadap pertanyaan Bu Nia. Ya mungkin ada pertanyaan lanjutan bisa langsung saja WhatsApp ya kalau ada Personal pertanyaan boleh. Oke. Nah, mumpung personal, mumpung Mbak Reni mengingatkan jadi ya untuk saya bertanya nih, kalau mau personal, konsultasi personal, mungkin Mbak Reni bisa menemui Mbak Reni di mana nih Mbak? Baik. Saya praktek di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, deket ya, jalan mundur nyampe nih ya, searea dengan PS Mall. Saya praktek di hari Selasa sampai dengan Sabtu. Silakan saja kalau membutuhkan untuk konsultasi ya. Di webnya juga ada, langsung saja datang, monggo silahkan. Oke, berarti bisa janjian dulu gitu ya, atau ke webnya rumah sakit, Siloam atau ada. juga datang langsung Datang boleh langsung, juga ya. silahkan. Tapi mungkin lebih baiknya gimana Mbak? Lebih baiknya di web dulu karena ada jamnya. Tapi gini ya, misalkan jam itu kan 2 jam nih, misalkan hari Selasa tertulisnya jam 9 sampai jam 11. Tapi kalau pasien atau klien itu 2, itu kan akan lebih. Daftar itu di antara itu, seperti itu. Oke, jadi lebih baiknya memang nanti diaturkan jadwalnya gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin dari via web dulu, baru nanti Iya. diarahkan ke jam berapa, hari apa gitu Iya, ya. kalau di web ketahuan psikolognya lagi cuti untuk self Care. Psikolog juga perlu mencegah. self care ya. Psikolog juga manusia biasa. Ya kan, psikolog kan ini profesi kami ya yang sesama psikologi ini, apalagi yang kami berpraktek mendengarkan cerita, curhat, itu kan kemampuan mendengarkan itu kan menguras energi ya. Kita harus benar-benar yang memahami apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Nah, kita juga butuh untuk menjeda sejenak ya. Itu tadi ya,
semua teman-teman ya se-Sumatera Selatan ini kita harus peka akan atas batasan diri. Misal, contoh saya sendiri saja. Hari ini saya misalkan sudah ada kegiatan, misalkan saya yang praktek di jam 1 sampai jam 3, itu seharinya mungkin saya ada kegiatan. Nah, saya H-2 itu sudah memberikan informasi kepada rekan nurse, perawat, untuk di hari ini saya batasi 2 pasien saja ya, seperti itu. Jadi apabila sudah ada yang lebih dari 2 itu minta tolong untuk dihubungi, berkenan tidak untuk reschedule gitu. Karena ya tadi batasan diri kan ya, peka akan batasan diri, tidak untuk memaksakan, hasilnya akan konsentrasinya jadi terganggu seperti itu. Dan apa kalau ditanya saya ngapain kalau ini ya? Barusan saya mau tanya tuh Mbak Reni ya. Kalau Mbak Reni ngapain tuh kalau self care-nya? Karena untungnya kami itu di mall ya. Tapi nggak perlu dengan pasien banyak terus baru mau refreshing ya, nggak juga. Malah kalau kosong, misalkan saya dari jam 9 sampai jam 11 kosong nih. 11 tit gitu udah selesai. Sebelumnya saya udah ngelihat bioskop PS Mall gitu. Apa ya? Saya nonton, saya sendiri duduk paling belakang, dan ternyata kan di Siloam kan ada 3 psikolog ya. Yang di ruangan juga ada, yang di Tumbuh Kembang ada ya. Ada rekan Maria, ada rekan Mbak Devi. Jadi ternyata pada saat saya sudah di belakang, itu ada rekan psikolog satu juga di deretan, tapi di tengah. Nah, berarti kan sama ya. Entah itu kami memang niat nonton atau sekedar ketiduran terus nonton lagi gitu ya. Itu kayaknya dulu saya nontonnya Mission Impossible ya kayaknya. Dan nonton yang nggak perlu mikir banget ya. Jadi ya itu tadi, atau mungkin saat memang sudah monoton di pekerjaan bisa menjeda, izin 1 hari, atau ya tetap dengan menjaga pola pikir ya, istirahat yang cukup, olahraga ya, yang tadi kita bahas. Oke, nah itu tadi juga saya selain Bu Nia ya, mungkin mau mengingatkan juga lagi untuk Siva Friends yang mau bertanya ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga WhatsApp ke 082311981790. Dan juga tadi membahas terkait praktek di mana Mbak Reni di Rumah Sakit Siloam ya. Jadi bisa langsung saja ke webnya Rumah Sakit Siloam untuk janji temu terhadap atau kepada Bu Reni atau Mbak Reni. Ini panggilnya enak Bu atau Mbak biasanya kalau konsul nih Mbak Reni? Biasanya tuh keceplosan dipanggil dok. Oh iya biasanya itu ya panggilan karena bonus ya. banget ya, karena mereka mungkin juga bingung ya. Nah itu yang kami jelaskan gitu, karena pendidikan kami adalah sarjana psikologi, bukan di ranah kedokteran, sehingga bisa dipanggil ibu atau sebaya mbak atau ayu lah ya. Oke, Mbak Reni tadi juga Mbak Reni sebenarnya sudah menyinggung ya bahwa kita harus peka terhadap batasan diri gitu ya. Nah kalau misalnya memang susah nih ya, mungkin dari anak-anak, dari remaja tidak dididik orang tua untuk lepas atau self awareness gitu ya, untuk aware terhadap diri sendiri gitu. Nah bagaimana membangun self awareness ini? Mungkin yang sudah dewasa nih ya Mbak ya, bagaimana untuk membangunnya? Karena mungkin tidak dibiasakan dari kecil. Nah, itu seperti apa Mbak? Ini ada kaitannya juga dengan itu tadi ya, coping stress istilah kita ya. Bagaimana kita ketika menghadapi stresor ya, self awareness itu kan peduli kepada diri sendiri ya. Entah itu kita lagi dalam keadaan sedih, kecewa, sakit hati, pokoknya yang gak enak-enak gitu pokoknya. Nah, coping stressnya seperti apa? Kalau menurut teori lagi kita ya, coping stressnya Thorndike ya, bukan Lazarus ya, Lazarus dan Folkman, terkait coping stress itu dibagi 2 Mbak Alda. Itu problem fokus copingnya atau emosional fokus copingnya. Misalkan gini, kalau problem fokus coping itu yang misalkan kalau terkait pekerjaan ya, beban pekerjaan atau pekerjaan yang banyak, itu ya sumber stresnya dulu yang kita urai ya. Kalau pekerjaannya kita selesai kan kita nggak stres lagi. Ya kan stresnya itu ini belum, ini lagi, ini iya, ini diminta cepet, yang ketiga diminta ditungguin. Nah itu kan sudah
Nah, kalau kita stresnya kan stres atau cemas itu normal ya, sangat normal. Karena apa? Ada permasalahannya gitu. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Kalau kita fokusnya pada stresnya akan rungsing, konsentrasinya enggak. Tapi kalau kita fokusnya pada problemnya, masalahnya apa nih? Oh, pekerjaannya banyak banget. Ya udah, prioritasnya aja gitu. Dan kalau emosional fokus coping itu adalah kita bereaksinya seperti apa. Jadi itu yang lebih memampukan kita dalam menyikapi lebih baik, lebih apa ya, stabil emosionalnya gitu. Jadi bisa tergantung diri kita juga ya Mbak ya, tadi ya Iya. fokusnya ke coping yang mana gitu ya. Iya betul, nggak langsung emosi tapi nggak kelar jadinya, ya kan. Nah kalau tidak diselesaikan di sana, itu tadi yang berdampak dibawa ke rumah, diajak ngobrol, terus melihat di rumah yang masih acak adul, terus mudah dengan aku nih begawe sampai rumah malas berantakan. Nah kan jadinya micu ya. Jadi kalau rungsing semua ya kan gitu, paling tidak komen ada tapi lebih tidak memancing secara emosional bagi yang mendengar, misalkan sedih nanti istri di rumah gitu. Oke nih Mbak, saya mau tanya lagi ya, walaupun sudah menuju segmen akhir, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pertanyaan bagaimana sih gitu ya mengatasi hambatannya terkait dengan self care. Susah banget rasanya Mbak untuk self care gitu ya, namun kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai self-care dengan Mbak Reni Permataria, SPSI, psikolog selaku pengurus Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 07113114454 maupun ke WhatsApp ke 082311981790. Mbak Reni, pertanyaannya adalah pertanyaan lanjutan ya di detik-detik terakhir segmen nih, hambatan gitu ya, terkait mungkin kita punya hambatan tersendiri dalam melakukan self care, ada aja gitu ya hambatannya, alasannya. Nah itu biasanya hambatannya itu seperti apa? Oke, hambatan juga macam-macam ya. Ada yang merasa bersalah apabila kita menjeda sejenak dari banyaknya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita, seperti itu. Atau kita juga yang merasa nggak enakan ya. Namun yang diharapkan adalah serepot-repotnya dengan pekerjaan, banyak habis waktu dengan pekerjaan, upayakan menjeda, istirahat ya. Istirahat dan tidur itu berbeda ya. Kalau tidur yang berkualitas, kita sampai rumah istirahat tidur, selesai dulu untuk tugas. Kalau istirahat itu menjeda. Apabila beban itu banyak dan kita sudah butuh alarmnya, kita peka ya akan batasan kemampuan diri tadi, kita menjeda, kita relaksasi ya. Di tempat sendiri ya, rileks badan, terus atur nafas yang tarik nafas ya, tahan 1-2 detik untuk sirkulasi udara, kemudian buka mulut untuk menghembuskan nafas pelan ya, mengeluarkan nafas pelan dan memberi afirmasi positif. Mungkin saat kita dengan tanggung jawab pekerjaan yang banyak, terus ada permasalahan juga yang menjadi kompleks seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan saat itu juga. Nah, satu lagi yang menghambat itu adalah menolak saat kita diberikan pekerjaan ya, padahal itu tadi perlunya kepekaan akan kemampuan batasan diri ya. Kalau sudah kayaknya enggak ya, berani untuk bilang tidak, karena itu juga bentuk kita menjaga kestabilan emosional juga ke sana kan. Kalau diiyain semua terus saat diminta dengan deadline-nya dan kita ternyata belum,
dan banyak itu jadi tidak optimal pekerjaan, itu juga akan berbuntut, berdampak istilahnya seperti itu. Jadi tetap luangkan waktu, misal sediakan saja sepatu olahraga ya berikut kaos kakinya. Jadi pulang dari kerja gitu ya monggo aja di mana tempat kita untuk jalan santai, jogging ya, luangkan waktu sejenak untuk olahraga, refresh ya. Membantu dalam kestabilan emosional ya, menjaga kerungsingan juga ya dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang banyak dan permasalahan apapun, dan kita lebih refresh dan siap untuk esok harinya seperti itu. Oke. Kalau misalnya ini Mbak, kita tadi ya terkait dengan kepribadian, misalnya kita ekstrovert nih Mbak Reni ya, jadi butuh keluar nih, butuh bertemu dengan orang nih. Tapi jadwalnya misalnya ketemu dengan teman-teman itu baru minggu depan. Nah jadi bisa nggak sih, atau lebih baik mana nih, self care yang memang dilakukan segera, atau memang self care yang memang tepat aja waktunya itu untuk dilakukan? Oke, kalau terkait self care yang untuk pemenuhan sosial, karena tadi kan ada 5 ya. Nah, yang kedua nih ya, sosial ya, interaksi sosial. Kalau misalkan kita udah menjaga makan, pola tidur, ya walaupun tidak sedang baik-baik saja, tapi mampu mengendalikan dan mengelolanya gitu ya, kebutuhan untuk berkumpul dengan teman-teman, dan itu bisa dialihkan dengan kita melakukan self care-nya sendiri, entah mendengarkan lagu, entah nonton kayak tadi gitu kan ya, atau hal-hal lainnya, dan itu masih bisa ya untuk itu kayaknya mau janjian keluar kota kayaknya ya, atau mau olahraga ya, dimana memang untuk mencocokkan waktu kan nggak mudah ya dengan kegiatan masing-masing, ya itu silakan saja, nggak apa-apa. Tapi berarti itu kan sudah janjian ya, mungkin itu berkala juga ya, itu silakan saja. Tapi kalau pertanyaannya Mbak Alda, apakah self care itu harus dilakukan segera? Ya kuncinya adalah kita peka akan kebutuhan diri, itu yang utama. Kalau kita peka akan kebutuhan diri, nah itulah kita ke pemenuhannya seperti apa. Jadi ya lebih ke waktu yang tepat, kalau kita udah tahu kita butuh gitu ya Mbak ya, ya harus segera gitu ya Mbak Iya, Reni ada ya. apa? Saya kok mudah marah ya, mudah kepancing secara emosional. Kok kayaknya mudah ngantuk ya, atau apa? Nah, itu yang apa nih, ada apa saya ya? Itu yang perlu. Oke, luar biasa Mbak Reni, namun sayangnya kita sudah di penghujung acara, langsung lihat jamnya. Oke, mungkin dari Mbak Reni untuk closing statement-nya, kesimpulan mungkin 1-2 menit. Silahkan Mbak. Oke, baik. Self care bukan sekedar memanjakan diri ya, seperti tadi istirahat atau melakukan hal-hal yang menyenangkan, melainkan proses penting kita ya, setiap kita itu untuk memenuhi kebutuhan secara menyeluruh dan secara seimbang. Apabila kebutuhan dari dasar sampai dengan pengembangan diri sudah terpenuhi dengan baik, lebih mampu kitanya ya, atau kita akan cenderung lebih mampu dalam menjalani kehidupan secara sehat, seimbang, dan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Oke, Seperti luar itu. biasa Mbak Reni, terima kasih sudah hadir lagi di TVRI Sumatera Selatan ya. Sama-sama kesempatannya. Semoga pastinya juga bermanfaat untuk Siva Friends dimanapun Semoga. berada. Jangan Terima kapok-kapok ya Mbak Reni ya. kasih. Oke, Siva Friends, dari saya ya, dari episode ini kita berhak untuk mengatakan bahwa aku juga penting, aku juga layak untuk dirawat, aku juga butuh istirahat. Salam sayang untuk diri kita sendiri. Saya Rifda Alda Ufaira dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.